warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Novria Santika Ciao. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Cognitive Behavior Therapy atau biasa disingkat sebagai CBT dan distorsi kognitif. Nah, jadi, setiap individu dalam kehidupan sehari-hari akan menghadapi berbagai peristiwa, tantangan, dan masalah. Namun, ternyata tidak semua orang memberikan respon yang sama terhadap suatu peristiwa. Ada individu yang mampu menghadapi masalah dengan tenang, sementara ada juga individu lain yang dapat merasa sangat cemas, sedih, marah, atau bahkan putus asa terhadap peristiwa yang sama. Nah, menurut pendekatan Cognitive Behavior Therapy ini atau CBT ini, perbedaan respon tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh peristiwa yang dialami, melainkan oleh cara individu menafsirkan atau memaknai peristiwa tersebut. Dengan kata lain, pikiran seseorang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap emosi dan perilaku yang muncul. Sebagai contoh, seorang mahasiswa memperoleh nilai B pada sebuah mata kuliah. Nah, mahasiswa pertama mungkin berpikir, nilai ini cukup baik, saya bisa belajar lebih giat untuk meningkatkan hasil berikutnya. Nah, pikiran tersebut akan menimbulkan perasaan termotivasi dan perilaku yang produktif. Namun sebaliknya, mahasiswa kedua mungkin berpikir, saya gagal, saya tidak cukup pintar. Nah, pikiran tersebut dapat memunculkan perasaan kecewa, cemas, atau bahkan membuatnya kehilangan motivasi belajar. Jadi, melalui contoh tersebut dapat dipahami bahwa cara berpikir seseorang sangat menentukan bagaimana ia merasakan dan merespon suatu situasi. Nah, inilah yang menjadi dasar dari pendekatan Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Jadi teman-teman, apa sih Cognitive Behavior Therapy ini? Jadi, Cognitive Behavior Therapy atau terapi kognitif perilaku merupakan salah satu pendekatan konseling dan psikoterapi yang dikembangkan oleh Aaron T. Beck pada tahun 1960-an. CBT merupakan pendekatan yang berfokus pada hubungan antara pikiran atau cognition, perasaan atau emotion, dan perilaku atau behavior. Nah, CBT berasumsi bahwa masalah psikologi seringkali dipertahankan oleh pola pikir yang tidak realistis, negatif, atau tidak adaptif. Nah, ketika seseorang memiliki cara berpikir yang keliru, maka pikiran tersebut akan mempengaruhi emosi dan perilaku yang muncul. Oleh karena itu, perubahan pada cara berpikir diyakini dapat menghasilkan perubahan pada perasaan dan perilaku seseorang. Nah, dalam CBT sendiri, konseling diajak untuk mengenali pikiran-pikiran yang muncul secara otomatis, mengevaluasi apakah pikiran tersebut sesuai dengan kenyataan, kemudian menggantinya dengan pikiran yang lebih rasional dan adaptif. CBT tidak hanya berfokus pada masa lalu, tetapi lebih menekankan pada masalah yang sedang dialami saat ini, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Nah, pendekatan ini bersifat terstruktur, sistematis, berorientasi tujuan, dan didukung oleh berbagai penelitian ilmiah yang menunjukkan efektivitasnya dalam membantu berbagai masalah psikologis. Jadi, teman-teman, apa sih konsep dasar CBT? Nah, konsep dasar atau konsep utama CBT menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, artinya adalah suatu peristiwa tidak hanya langsung atau tidak secara langsung menyebabkan seseorang merasa sedih, marah, atau cemas.
Yang menentukan adalah bagaimana individu menafsirkan peristiwa tersebut. Lalu, tujuan Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Nah, tujuan utama CBT adalah tentu saja membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang tidak realistis sehingga dapat menghasilkan emosi dan perilaku yang lebih sehat. Nah, secara khusus, CBT ini bertujuan untuk membantu individu mengenali pikiran negatif otomatis, mengidentifikasi kesalahan berpikir atau distorsi kognitif, mengembangkan pola pikir yang lebih realistis dan rasional, mengurangi kecemasan, stres, dan emosi negatif lainnya, dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, mengembangkan perilaku yang lebih adaptif, serta meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis. Lalu distorsi kognitif. Nah, apa sih distorsi kognitif itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa distorsi kognitif adalah pola pikir yang tidak akurat atau bias yang menyebabkan seseorang menafsirkan suatu situasi secara negatif dan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, distorsi kognitif sering terjadi secara otomatis tanpa disadari. Individu biasanya menganggap pikiran tersebut sebagai fakta, padahal sebenarnya hanya merupakan interpretasi atau asumsi yang belum tentu benar. Menurut Aaron Beck, distorsi kognitif merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya berbagai masalah emosional seperti kecemasan, depresi, rendah diri, stres akademik, dan perfeksionisme. Adapun jenis-jenis distorsi kognitif, yang pertama ada generalisasi berlebihan. Jadi generalisasi berlebihan terjadi ketika seseorang mengambil satu pengalaman negatif kemudian menganggap pengalaman tersebut berlaku untuk semua situasi yang serupa. Contohnya, saya gagal dalam satu wawancara kerja, berarti saya tidak akan pernah diterima kerja. Nah, dampaknya adalah individu kehilangan harapan dan motivasi karena merasa kegagalan yang pernah dialami akan terus terjadi. Selanjutnya, ada berpikir hitam putih. Nah, berpikir hitam putih adalah kecenderungan melihat sesuatu hanya dalam dua kategori ekstrim tanpa mempertimbangkan kemungkinan di tengah. Jadi, individu tersebut memandang sesuatu sebagai sukses total atau gagal total, baik atau buruk, sempurna atau tidak berguna. Contohnya, jika nilai saya bukan A, berarti saya gagal. Nah, dampaknya adalah individu menjadi sangat perfeksionis, mudah kecewa, dan sulit menghargai pencapaiannya sendiri. Selanjutnya ada katastrofisasi. Nah, katastrofisasi ini adalah kecenderungan membayangkan kemungkinan terburuk dan melebih-lebihkan dampak negatif suatu situasi. Contohnya, kalau saya salah menjawab pertanyaan dosen, masa depan saya akan hancur. Nah, dampaknya adalah meningkatnya kecemasan, stres, dan ketakutan yang berlebihan. Lalu ada mind reading. Mind reading adalah keyakinan bahwa seseorang mengetahui apa yang dipikirkan orang lain tanpa memiliki bukti yang jelas. Contohnya, teman-teman pasti menganggap saya bodoh, padahal belum tentu orang lain memiliki pemikiran tersebut. Dampaknya adalah muncul rasa malu, rendah diri, dan kecemasan sosial. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, di mana Cognitive Behavior Therapy atau CBT merupakan pendekatan konseling yang menekankan hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. CBT membantu individu mengidentifikasi serta mengubah pola pikir yang tidak rasional sehingga dapat menghasilkan emosi dan perilaku yang lebih adaptif.
Salah satu konsep penting dalam CBT adalah distorsi kognitif, yaitu kesalahan dalam cara berpikir yang menyebabkan individu menafsirkan situasi secara negatif. Distorsi kognitif dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti berpikir hitam putih, generalisasi berlebihan, katastrofisasi, dan mind reading. Itu saja penyampaian materi dari saya. Bisa diceritakan nggak bagaimana hal itu dapat mempengaruhi aktivitas kamu? Saya sering mengerjakan tugas berulang-ulang. Saya terus merevisi karena takut ada kesalahan. Akibatnya tugas lain tidak tertunda. Nah, apa yang biasanya kamu pikirkan ketika menemukan kesalahan kecil saja pada tugas kamu? Saya berpikir kalau tugas saya tidak sempurna, dosen akan menganggap saya tidak kompeten. Jadi, kamu berpikir kalau tugas kamu tidak sempurna, dosen akan menganggap kamu tidak serius ya? Iya. Nah, jadi mari kita lihat ya pikiran yang muncul saat kamu mengerjakan tugas. Apa nih yang langsung terlintas di pikiran kamu? Saya harus mendapatkan hasil yang sempurna. Lalu jika hasilnya tidak sempurna, apa yang kamu yakini akan terjadi? Saya akan gagal dan orang lain akan menilai saya bodoh. Jadi ada keyakinan bahwa kesalahan kecil sama dengan kegagalan ya? Iya, saya sering berpikir seperti itu. Oke, jadi mari kita uji pikiran tersebut ya. Apakah setiap tugas yang tidak sempurna selalu berakhir dengan kegagalan? Pikir-pikir tidak juga. Saya pernah mendapat nilai baik meskipun tugas saya tidak sempurna. Nah, apakah dosen pernah mengatakan bahwa kamu tidak kompeten karena melakukan kesalahan kecil? Tidak pernah. Oke, jadi bukti Anda menunjukkan bahwa kesalahan kecil tidak otomatis membuat kamu gagal kan? Iya, benar. Nah, jika teman kamu berada dalam situasi yang sama, apa nih yang akan kamu katakan? Saya akan bilang bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan dan mengerjakan tugasnya selesai dengan baik. Oke, nah apakah pernyataan itu juga bisa berlaku untuk kamu? Seharusnya bisa. Oke, nah jadi mari kita susun pikiran yang lebih realistis. Nah, apa nih alternatif dari pikiran kamu harus sempurna? Mungkin saya berusaha memberikan hasil terbaik, tetapi tidak harus sempurna. Oke, bagus sekali. Bagaimana nih perasaan kamu ketika menggunakan pikiran tersebut? Saya merasa sedikit tenang. Bagus. Apakah ada alternatif lain? Kesalahan kecil adalah bagian dari proses belajar dan tidak menentukan nilai diri saya. Oke, bagus sekali. Untuk minggu ini, saya ingin kamu mencoba menetapkan batas waktu dalam mengerjakan tugas ya. Misalnya 1 atau 2 jam untuk satu bagian tugas tanpa direvisi berulang. Saya akan mencoba. Oke, setelah waktu selesai, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan langsung melanjutkan ke bagian berikutnya meskipun hasilnya belum terasa sempurna. Oke, baik. Jadi catat juga ya tingkat kecemasan kamu sebelum dan sesudah menerapkan strategi tersebut. Apa yang kamu pelajari dari sesi hari ini? Saya menyadari bahwa tuntutan untuk selalu sempurna berasal dari pikiran saya sendiri dan ternyata tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Oke, nah apa nih pikiran baru yang ingin kamu praktekkan? Saya akan mengingat bahwa hasil yang baik tidak harus sempurna dan kesalahan kecil bukan berarti